Assalamualaikum Pak Iwan Sofani. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah senang sekali dokter bisa berjumpa pertama kali ya di dalam forum ngaji bareng ini untuk dokter bisa sharing kepada kami semuanya. Dan saat ini alhamdulillah masih bersama-sama kita dengan 674 orang dokter dan saya merasa terhormat sekali bisa menghadirkan dokter di dalam forum ini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter pada hari ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya. Dan tanpa memperpanjang lagi, dokter kami persilakan. Dan apabila dokter ingin ada sesuatu yang ingin di-share ke para peserta, kami telah jadikan juga sebagai co-host ya, sehingga bisa dengan mudah nanti menayangkan slide-nya. Saya akan demikian, silakan Pak Dr. Iwan Sofani. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah NBO sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa silaturahmi pagi ini melanjutkan ngaji bareng online dengan Pak Ustadz Hasan. Saya diminta untuk sedikit cerita barangkali ya tentang kelainan-kelainan mata khususnya di retina barangkali. Tapi saya akan singgung sedikit juga di bagian depan sedikit karena mata saat ini jadi isu yang sangat penting untuk kita bersama. Karena sekarang semuanya serba online ya Pak Ustadz. Semuanya menggunakan mata, jadi ya, cukup kita perlu ada perhatian lebih lagi terhadap mata. Izin saya share screen Pak. Silakan dokter. Alhamdulillah. Saya akan membawakan topik seperti yang diminta, yaitu kesehatan mata pada usia lanjut ya. Mungkin tidak juga pada usia lanjut saja, tapi ini mungkin untuk semua usia juga, tapi lebih fokus pada usia lanjut, termasuk saya juga Bang. Iya. Kenapa kesehatan mata ini penting? Begini, saat ini seperti tadi saya singgung bahwa mulai dari balita, remaja, sampai usia-usia lanjut itu semua sekarang sudah tidak bisa lepas lagi dari online, dari digital, dari HP, dari TV, laptop, termasuk mungkin saat ini kita sedang ngaji bareng online juga itu dari tadi pagi sampai hari terusan kita terus menggunakan mata ini. Kadang-kadang lupa mata itu diperlakukan sebaik-baiknya begitu, termasuk belanja begitu, sampai wisata gitu semuanya virtual sekarang. Luar biasa, ini betul-betul merubah sebuah kebiasaan baru begitu untuk ke depan. Di era modern ini memang mata menjadi banyak keluhan. Kenapa? Karena 83% jalur informasi yang sampai pada kita itu melalui mata, melalui penglihatan. Ini berdasarkan penelitian tahun 99-2016. Bukan mengabaikan indera yang lain, tapi untuk informasi itu betul-betul 83% masuk melalui mata ini. Kalau kita lihat, mata itu kalau dari luar terlihat putih, orang menganggapnya, wah, nggak ada masalah nih, matanya baik-baik saja, begitu. Yang ada masalah itu kalau mata merah, begitu ya. Tapi mata putih seperti gini, di belakang itu belum tentu putih juga barangkali ya. Di belakang itu bisa seperti begini. Yang atas itu gambarannya normal. Yang bawah itu bermasalah. Ada perdarahan, ada pembengkakan, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita cermati karena memang tidak terlihat oleh kita matanya
seperti tidak ada kelainan, padahal itu ada kelainan yang terjadi. Kita coba bahas. Saya kembali dulu. Mata itu layaknya sebuah mobil begitu ya, atau sebuah kamera. Ada komponen-komponennya di situ. Ada komponen kornea atau apa namanya ya, lensa juga ada, kemudian ada sensor retina, kemudian ada saluran di dalam itu. Ini di dalam mata itu kan ada cairan yang terus-menerus berputar hidup ini. Kalau ada masalah, itu akan bermasalah terhadap penglihatan kita. Kemudian ada media refraksi yang selama ini kita pakai, itu mulai dari depan, kornea, kemudian ke bilik mata depan, kemudian ke pupil, kemudian ke lensa, kemudian ke vitreous ke belakang sini, kemudian sampai ke sensor, kemudian disampaikanlah ke otak. Luar biasa ini ciptaan Allah, bahwa mekanismenya demikian rumit pada organ yang sangat kecil, tapi demikian bisa membuat kita melihat segala sesuatu dengan baik. Ini kenapa kita bicara bagian dari mata, karena trennya dunia itu seperti begini. Ini menurut WHO. Ada tren dari penyakit mata dari less developed country, jadi negara-negara yang kurang maju, menjadi negara ke arah tren penyakit di negara-negara maju. Kalau di negara yang tidak maju, itu sebelah kanan ini lebih dari 50% itu karena katarak masalahnya. Kalau sudah maju, katarak ini akan hilang karena diatasi dengan cara operasi dan lain sebagainya, sehingga dari 50% tinggal 5% saja. Yang lebih dari 50% itu adalah masalah kelainan mata bagian belakang, bagian retina. Di bagian belakang ini yang kemudian bermasalah karena pola hidupnya juga berubah dan lain sebagainya. Hasil data terakhir di Indonesia itu kita masih ke arah yang kanan ini. Tapi prioritas negara masih belum ke sini karena masih di kematian ibu, anak, dan stunting segala macam. Lupa bahwa penglihatan itu sangat-sangat penting, dan kita Indonesia termasuk angka kebutaannya itu juara dunia tertinggi. Ini definisi kebutaan, ada 4 barangkali ya. Definisi penglihatan normal, kemudian ada gangguan penglihatan, ada gangguan penglihatan berat, dan buta. Buta itu menurut WHO disebutkan kalau penglihatannya itu kurang dari 3 meter itu sudah dianggap buta secara sosial ya. Secara medis mungkin betul-betul tidak melihat apa-apa. Biasanya ukurannya dengan ini. Ini ada Snellen chart. Kadang-kadang kalau kita tanya, wah saya masih bagus penglihatannya, nggak ada masalah. Menurut yang bersangkutan bagus secara perasaan atau subjektif gitu. Itu harus terukur secara objektif dengan chart ini gitu. Walaupun ini juga subjektif, tapi nanti ada angka objektifnya. Kelainan mata pada usia lanjut ini ada banyak. Ini saya ada 6 gitu yang ditulis, tapi sebenarnya lebih dari ini. Ada katarak, glaukoma, ada gangguan refraksi, ada age-related macular degeneration, ada diabetik retinopati, ada oklusi vena dan arteri retina, ini stroke mata, dan banyak yang lainnya juga. Ini saya, karena terlalu banyak, saya coba fokus saja pada 3 kelainan mata usia lanjut. Refraksi dan katarak sebagai pengantarnya saja. Saya nanti akan lebih banyak bicarakan yang age-related macular degeneration ini. Gangguan refraksi
Nah ini, kita kembali lagi ke gambar mata. Jadi media refraksi itu kalau kita lihat sesuatu seperti ini, ada bunga begitu, kalau fokusnya itu baik, dia akan terlihat baik, jelas. Tapi, maaf, tapi ini fokusnya ternyata tidak tepat di belakang di retina, dia di depan retina ini, di sini, di tengah yang merah ini. Jadi ini fokusnya itu menjadi kabur. Jadi yang ditangkap oleh kita, oleh otak kita menjadi bunga itu seperti begini. Ini bunga apa yang nggak jelas, nggak terlalu cantik karena memang tidak terlihat jelas. Nah ini lebih jelasnya lagi. Jadi kalau normal itu fokusnya ada di retina sini. Kalau dia minus, dia ada di depan fokusnya. Tapi kalau plus jauh, dia ada di belakang dari retina ini. Tapi kalau silinder, banyak kita dengar silinder, astigmatisme, ini fokusnya itu banyak. Ada lebih dari satu, ada dua lah paling tidak. Ada di depan, ada di belakang. Jadi bingung mata itu. Milih yang depan, yang belakang buram, milih yang belakang, yang depan buram. Jadi sangat pusing ini kalau kita memiliki silinder atau astigmat ini. Gambar jadi yang lain semua buram. Kalau kita lihat lagi, ini kalau orang sudah bergaya baca seperti ini, berarti dia sudah bisa kita duga ini sebuah presbiop. Presbiop itu berarti gangguan penglihatan dekat atau baca. Biasanya umur 40, fokusnya seperti ini. Yang bawah itu sebenarnya nggak jelas, tapi karena nggak mau pakai kacamata karena takut disebut tua dan lain sebagainya, akhirnya modelnya seperti begini. Jadi penglihatan itu dijauhkan supaya agak jelas gitu. Karena seperti ini, fokusnya kan di belakang. Jadi kalau dikebelakangkan ininya, targetnya dia diharapkan agak maju walaupun nggak sampai-sampai. Normalnya untuk presbiop ini, normal ya, muncul pada usia 40 tahun. Itu normal akan muncul plus 1. Kemudian 50 plus 2, 60 plus 3. Setelah 60 nggak ada lagi karena memang akomodasi mata itu sudah dianggap tidak ada, sehingga yang diperhitungkan adalah jarak penglihatannya yang 35 cm. Nah ini kalau sudah gayanya seperti begini, melihat dengan jarak jauh dan yang bersangkutan denial atau tidak mengakui bahwa sebenarnya sudah tidak jelas, ini betul-betul akan menyebabkan mata sangat lelah gitu. Kita lihat lagi penanganan kelainan refraksi ini banyak mispersepsi, jadi saya sampaikan bisa pakai kacamata, bisa juga pakai lensa kontak, bisa juga dilasik. Dilasik itu mirip seperti kacamata, tapi kacamatanya bikinnya di kornea mata pasien yang bersangkutan itu. Atau dilakukan refractive lens exchange, jadi lensanya itu dibuang, diganti dengan lensa sesuai ukuran sehingga seperti operasi katarak jadinya. Tapi untuk penanganan kelainan refraksinya. Komplikasi kelainan refraksi ini tentu jelas buram, kemudian matanya capek tentu asenopia. Nah ini ambliopia, mata malas. Biasanya ini terjadi pada anak-anak di bawah 7 tahun. Kemudian juling itu juga bisa karena kelainan refraksi. Kalau dua-duanya berbeda, dia akan memilih satu yang lebih jelas, yang satu akan juling. Glaukoma bisa juga karena lensanya membesar, kemudian produktivitas tentu akan menurun dan kualitas hidup itu juga akan menurun.
Nah ini yang sekarang mungkin para jamaah juga sedang melihat Zoom ini juga tentu akan bisa mengalami ini, computer vision syndrome. Jadi kelelahan pada mata akibat kita melihat komputer terlalu lama atau tidak ada istirahatnya. Computer vision syndrome itu gejalanya kompleks, bukan hanya pada mata, pada leher, pada posisi duduk kita juga nggak enak segala macam. Jadi penglihatan bisa double, mata jadi burem, bisa sakit kepala, bisa juga sakit leher, matanya kering. Pokoknya ini sekumpulan gejala pada mata dan leher yang disebabkan karena penggunaan komputer yang berlebihan tanpa istirahat ya. Ini betul-betul menyebabkan nyeri yang di mana-mana begitu. Baik mata, kepala maupun leher dan badan barangkali. Ini salah satu solusinya yang Kemkes selalu dengungkan, yaitu 20-20-20 untuk mengingatnya dengan lebih mudah saja. Jadi sesering mungkin. Jadi setiap 20 menit kita istirahatkan 20 detik saja dengan cara melihat target 20 feet. 20 feet itu sekitar 6 meter. Karena pada dasarnya mata itu istirahat kalau melihat jauh. Kalau orang tua dulu bilang, lihatlah yang hijau-hijau, maksudnya suruh lihat jauh, gitu. Bukan lihat gambar yang hijau barangkali. Nah ini pesannya adalah sesering mungkin istirahatkan mata itu sesering mungkin kesempatan untuk menyempatkan diri melihat jauh supaya mata istirahat. Oke, kita coba bahas lagi kelainan berikutnya yang pada usia lanjut ini adalah katarak. Katarak ini seperti ini. Jadi yang sebelah kiri itu normal. Nah, kalau katarak jelas kelihatan matanya putih. Dan ini memang akan terjadi pada semua orang. Nah, lensa itu ada kalau kamera berarti lensa itu ada di dalam. Katarak juga demikian. Itu ada kekeruhan yang tadinya jernih menjadi keruh putih begitu. Ini sama dengan rambut begitu, hitam kemudian akan jadi putih beruban begitu. Jadi kalau umur 60 rambut tidak beruban itu aneh. Tapi kalau rambut tidak menyebabkan apa-apa, paling penampilan saja. Tapi kalau lensa di atas 60 itu biasanya pasti ada katarak. Cuma kataraknya itu masih tipis atau sudah tebal itu tiap orang berbeda-beda. Ini 5 fakta penting tentang katarak. Katarak itu penyebab kebutaan yang paling umum di dunia. Gejala katarak itu memburuk secara bertahap, pelan-pelan karena berhubungan dengan usia. Katarak dapat terjadi pada semua usia, kebanyakan tentu pada usia lanjut. Resiko katarak akan meningkat jika ada gula. Gula akan mempercepat proses timbulnya katarak ini. Tapi katarak ini dapat ditangani secara efektif hanya dengan pembedahan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa katarak tanpa bedah itu jadi benar. Nah ini ada biasa ini banyak sekali. Orang tua dulu saya itu hebat. Saya mah masih tanpa kacamata masih bisa baca. Ini bukan hebat, tapi ini proses timbulnya katarak. Tunggu aja sebentar lagi nanti lensanya kataraknya dioperasi. Karena apa? Karena pada katarak itu awal dia terjadi miopisasi. Jadi lensanya itu akan menggembung menjadi efek minus. Jadi yang tadinya kita baca umur 60 plus 3, kalau ada miopisasi karena penggembungan lensa, dia seolah-olah plusnya hilang. Padahal plus 3 ditambah minus 3 jadi 0. Jadi seolah-olah dia bisa baca, pada sebentar lagi nanti katarak ini akan makin tebal dan harus dioperasi. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu pengantar pada pembicaraan kita yang
ketiga ini tentang refraksi dan katarak. Yang ketiga ini adalah age-related macular degeneration atau kita populer biasanya disebut sebagai AMD, IMD. Kalau kita lihat lagi gambar ini, IMD itu adanya di belakang, di retina. Di retina mata itu ada pembuluh darah, ada lapisan retina yang sel batang, sel kerucut, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ini, jadi fokus penglihatan itu adanya di bagian belakang itu di makula namanya. Makula, fovea, itu penglihatan sentral, itu yang penglihatan resolusi tinggi, menentukan bentuk detail objek, penglihatan warna, penglihatan terang, dan biasanya penglihatan jelas itu ya karena kinerjanya yang tengah ini, yang sentral makula ini. Sehingga sentral makula ini bekerja 80% lebih berat dibandingkan daerah-daerah retina yang lainnya. Jadi kalau daerah sentral ini bermasalah, biasanya penglihatan menjadi drop cukup besar, cukup berpengaruh sekali. Kalau kita potong penampang ini dengan pemeriksaan diagnostik, gambaran normal itu seperti begini yang kanan. Dia bentuknya seperti begini. Nah, di tengah lekukan ini berkumpullah di situ sel-sel batang, kerucut, dan lain sebagainya sebagai bentuk untuk resolusi tinggi dari penglihatan. Ini sangat penting sekali. Nah, kalau terjadi AMD, bagian fokus yang tadi ini tengah, dia akan berdarah karena ini penyebabnya ada banyak faktor risiko. Selain faktor usia juga itu ada beberapa faktor risiko lain. Ini betul-betul ada perdarahan yang sangat mengganggu penglihatan sentral sehingga penglihatan akan drop menjadi sangat buram. Penglihatan di pinggirnya masih bisa dilakukan, tapi penglihatan tengahnya ini yang kemudian hilang. Padahal penglihatan tengah itu sekitar 80% lebih. Ini gejalanya. Jadi bisa melihat tapi tengah-tengahnya tertutup. Ada distorsi, ada kontras menurun, penglihatan warna menurun. Kalau baca itu di tengahnya juga ada apa nih kok nggak jelas di tengah segala macam. Ini gejala-gejala dari AMD. Nah ini, bagaimana sih terjadinya penyakit atau kelainan age-related macular degeneration ini proses yang cukup kompleks. Kita lihat seperti ini. Tipe AMD itu ada tipe yang early, yang awal, kemudian intermediate, kemudian advance. Kalau sudah advance, itu resikonya kemudian akan menjadi penurunan penglihatan. Kalau sudah advance, itu 90%, 80-90% itu biasanya AMD-nya kering, dry. Tapi 10-15% itu basah. Basah itu berarti ada perdarahan. Nah, ini biasanya yang kita terapi itu fokus pada 10-15% ini karena betul-betul sangat mengganggu. Kalau kita lihat, patogenesis atau terjadinya itu demikian kompleks, tapi fokusnya adalah adanya produksi VEGF yang berlebihan. VEGF itu adalah Vascular Endothelial Growth Factor. Ini di setiap organ normal itu ada, tapi sedikit. Karena dia dibutuhkan untuk pertumbuhan pembuluh darah di tubuh ini. Tapi kalau VEGF ini terlalu banyak, salah satu upaya dari organ yang sudah menurun fungsinya, hipoksi atau dia minta tolong mengeluarkan sinyal, bantuin saya
kelaparan atau minta tolong untuk nutrisi yang kurang, itu malah keluarnya adalah pembuluh darah baru yang di mata menjadi pecah. Ini kalau kita lihat, kalau mata normal itu ada 3 bagian besar. Di bawah itu ada pembuluh darah, itu namanya koroid. Kemudian di atas, paling atas itu ada fotoreseptor. Fotoreseptor itu yang sel batang, kerucut, dan lain sebagainya. Ini ada 10 lapis fotoreseptor itu sampai lapisan ke atasnya. Nah, di antara keduanya ini ada yang namanya RPE, Retinal Pigment Epithelium. Ini sebetulnya yang kerja berat untuk supaya metabolisme mata ini, nutrisinya juga dan lain sebagainya berlangsung dengan baik-baik saja. Nah, dengan berlangsungnya usia, RPE ini, sel-sel yang ini, dia akan menurun fungsinya. Kalau menurun, dia nanti akan ada sisa-sisa metabolisme yang tidak bisa dibuang untuk di metabolisme normal, mempertahankan strukturnya. Ini lebih parah lagi kalau itu terjadi di tengah. Karena ini yang bekerja berat tadi, yang 80% saya bilang. Nah, kalau kita lihat, ini yang kiri itu struktur retina yang normal, ini fotoreseptor, kemudian di sini ada sel RPE ini, kemudian di bawahnya koroid, pembuluh darah. Nah, kalau sel RPE ini dia menurun fungsinya, dia ada ketidakmampuan untuk melakukan mempertahankan metabolisme jaringan, sehingga tertumpuklah debris atau sisa-sisa hasil metabolisme dalam bentuk yang kuning ini, itu yang namanya drusen. Nah, karena dia drusen, ini bagian atasnya itu menjadi seolah-olah kelaparan atau hipoksi. Nah, kalau kelaparan atau hipoksia itu mengeluarkanlah sinyal VEGF ini. VEGF ini yang kemudian ditujukan pada bagian organ lain pembuluh darah ini dengan sinyal, tolong saya itu hipoksi atau kekurangan nutrisi segala macam, sehingga teman-teman yang di koroid ini, yang di pembuluh darah di bawah, dia akan seperti yang kanan. Dia berusaha menembus ke atas supaya menolong daerah yang sensoris ini yang hipoksi atau kelaparan. Tapi tembusan ini malahan jadi masalah karena ada kebocoran cairan, ada perdarahan di pembuluh darahnya yang pecah. Ini yang terjadi, yang tadi gambaran perdarahan tadi. Bagaimana pengobatan AMD ini? Nah, ini historinya pengobatan dari tahun 68, tahun 70-an itu, ini sudah dilakukan pengobatan macam-macam sampai tahun 2000, berarti sekitar 30 tahun itu bisa dilakukan dengan laser, dengan operasi, dengan fotodinamik terapi dan lain sebagainya ini, tapi semuanya ini hasilnya sangat mengecewakan. Tapi di era setelah tahun 2005 sampai saat ini, berarti sekitar 15 tahun ini, 15 tahun terakhir, ini sekarang eranya era VEGF inhibitor, karena kita sekarang sudah mulai tahu penyebab yang kerok terjadinya AMD tadi adalah karena adanya produksi dari VEGF yang berlebihan. Sehingga VEGF ini disuntikan ke mata sebagai maksud, sebagai inhibitor atau anti dari VEGF ini untuk menetralisir dari VEGF yang diproduksi berlebihan oleh mata yang sudah menurun fungsi RPE-nya tadi. Nah, ini ilustrasi suntikannya seperti ini. Sepertinya ngeri, tapi jarumnya sangat kecil dan biasanya pasien tidak merasa terlalu sakit. Mungkin ada di sini jemaah yang pernah
disuntik juga. Nah ini obatnya. Obatnya saat ini di dunia ada 6. Pertama memang Makugen, itu Pegaptamine, tapi sekarang sudah tidak dipakai. Kemudian ada Ranibizumab, kalau di luar negeri namanya Lucentis, tapi di Indonesia ganti nama jadi Patizra. Isinya sama supaya harganya lebih murah, karena semua ini mahal. Nah yang ketiga ini Avastin. Avastin ini semuanya ini dipakai khusus untuk mata, kecuali yang Avastin. Avastin ini dipakai untuk seakolon, tapi isinya sama dengan yang untuk mata. Karena kemasannya besar, biasanya dipakai supaya dipakai, karena kemasannya banyak, jadi dipakai untuk lebih banyak sehingga lebih murah. Nah ini yang dipakai oleh BPJS yang ini, yang Avastin ini. Tapi ini masih off label, jadi tapi di dunia termasuk di Amerika ini banyak sekali dipakai. Kemudian ada Aflibercept, ada Brolu, ini yang baru, dan Cina sekarang sudah mengeluarkan, walaupun belum sampai ke Indonesia, Combercept, Lumitin. Mudah-mudahan ini bisa lebih murah lagi, karena kita tahu kan segala macam yang diproduksi oleh Cina itu lebih kompetitif dari sisi harganya. Semua itu berbeda di dalam struktur, di dalam berat molekul, ada yang besar, ada yang kecil, ada ambil dari segala macam molekul-molekul. Intinya adalah untuk menetralisir dari VEGF tadi. Mungkin ini, kalau kita lihat mekanismenya itu dengan demikian sangat kompleks, ada inisiasi dulu, kemudian VEGF muncul, kemudian muncullah semua perdarahan. Kalau kita beri anti-VEGF, ini semua akan berhenti. Sehingga proses ini akan stop, tidak menimbulkan masalah. Tapi karena masalahnya adalah karena menurunnya sel-sel, fungsi dari sel-sel RPE, jadi efek obat ini biasanya 1-3 bulan. Jadi dia perlu disuntikan lagi. Kecuali kalau dia sudah kering, itu tidak perlu lagi. Tapi kalau masih basah, masih aktif, biasanya perlu disuntik terus. Jadi ada 2 hal yang penting pada terapi AMD ini. Pertama adalah bahwa early detection atau deteksi dini ini menjadi penting. Jadi deteksi dini dan pengobatan dini ini menjadi sangat-sangat penting. Jadi sebelum pembuluh darah itu muncul dan pecah, berdarah, begitu ada tanda-tanda di foto itu terlihat, wah ini pembuluh darahnya sudah mulai menerobos, supaya dia tidak pecah, dibuat regresi dengan anti-VEGF yang tadi kita bahas di belakang tadi. Penelitian menyebutkan bahwa ini akan mencegah kehilangan penglihatan, mempertahankan, bahkan ada yang menjadikan lebih baik. Nah ini tadi, early intervention itu menjadi sangat penting untuk hasil yang lebih baik. Mungkin ini saya ada satu ilustrasi bagaimana deteksi dini AMD itu dengan mudah. Mungkin bisa download di internet seperti ini. Ada yang namanya Amsler Grid. Kalau kita masih baik, masih normal, penglihatannya, ini kotak-kotak akan terlihat semua sempurna. Tapi kalau seperti ini, jadi di tengah itu mulai ada bengkok-bengkok, ada hitam, berarti segera periksakan mata retinanya untuk dilihat ada apa. Bisa saja bukan AMD saja, tapi bisa saja mungkin ada infeksi dan lain sebagainya. Ada lubang di situ dan lain sebagainya. Tapi paling tidak ini sebuah kelainan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Mungkin ini ada satu ilustrasi saya ambil dari salah satu merek Eylea anti-VEGF yang di pasaran. Saya cuma dapat yang ini untuk video, kita sama-sama lihat videonya. Awalnya ini mulai dari sel RPE tadi, ini dijelaskan, kita nonton sama-sama.
Itu masuk ke mata sekarang. NAMD starts with the disturbance of function of the retinal pigment Nah, ini epithelium, RPE or ini RPE, yang tadi saya followed by drusen accumulation and thickening of the Bruch's membrane. The choroid beneath this membrane is stimulated by hypoxia-induced secretion of growth factors to form leaky needle Nah, vessels. ini PGF A jadi cycle of banyak. chronic hypoxia, vascular leakage, and inflammation contributes to macular edema and degeneration. Udara VEGF-A jadi signaling is a primary mediator of choroidal neovascularization. PGF is another signaling molecule that not only synergizes VEGF-A-mediated angiogenesis, but can also cause VEGF receptor 1-mediated inflammatory damage. This promotes further disruption of the RPE barrier. Collectively, these processes can lead to choriocapillary invasion of the RPE, subretinal hemorrhaging, edema, and scarring, which may ultimately result in the loss of photoreceptor function and further loss of RPE function. EYLEA employs a unique dual-trap mechanism consisting of portions of human VEGF receptor 1 and 2. EYLEA was designed to be strong. It binds both VEGF-A and PGF with high affinity. Its binding affinity for VEGF-A is almost 100 times that of ranibizumab. The unique multi-targeted mechanism results in broad specificity. EYLEA is the only anti-VEGF that blocks all VEGF receptor 1 ligands, including VEGF and PGF. EYLEA works differently from other anti-VEGFs. Those may allow PGF binding to VEGF receptor 1 to further escalate inflammation. Finally, EYLEA is long-lasting, suppressing VEGF activity in the aqueous humor up to 2 times longer than ranibizumab. This long-lasting activity may enable EYLEA to be effective for extended treatment intervals and may thus reduce the burden of treatment. Achieve rapid, unsurpassed, and sustained VA gains with EYLEA. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan 3 kelainan mata pada lansia, refraksi, katarak, dan AMD. Tips perawatan mata untuk kita semua barangkali, jalani pemeriksaan kesehatan mata khususnya teratur, waspadai gejala gangguan pada mata, jangan selalu kita memaksa gitu ya, lindungi mata dari UV, betul, UV ini juga berbahaya pada mata. Jalani gaya hidup sehat tadi kalau kita sudah saatnya memang menggunakan kacamata di atas 40, lakukanlah, pakailah gitu. Kemudian kita lakukan penggunaan mata dengan 20-20-20 tadi. Jadi paling tidak 2 tahun sekali lah, kalau tidak ada apa-apa mata itu dilakukan pemeriksaan. Demikian barangkali paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Dr. Iwan, saya tidak mengira bahwa materi presentasi yang disampaikan pada hari ini sebegitu lengkapnya dan sangat runut sekali ya, Dr. Iwan ya penyampaiannya, sehingga boleh jadi sebagian besar dari peserta ya baru mendapatkan pemahaman akan hal ini setelah menyaksikan ya tayangan slide-slide yang diberikan penjelasan yang sangat baik pada pagi hari ini.